Selamat datang kembali di playlist Belajar Saham. Di video Raik Isu sebelumnya, ada terdengar sekilas sebuah kata yaitu dilusi. Nah, di materi kali ini, kami akan mencoba menjelaskan apa itu dilusi, bagaimana dilusi bisa terjadi, dan apa dampaknya bagi pemegang saham. Seperti biasa, kita mulai dengan bercerita. Suatu hari, Ray dan Dedi sepakat untuk membangun sebuah usaha ayam geprek. Sebut saja namanya PT Ayam Geprek Sukses. Mereka sepakat masing-masing menyetor 1 juta rupiah sebagai modal awal. Ray 1 juta dan Dedi 1 juta. Maka saat ini, modal bersama mereka adalah 2 juta rupiah dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut. Ray dengan modal 1 juta mendapatkan 50% kepemilikan saham. Sedangkan Dedi juga 1 juta rupiah dengan mendapatkan 50% kepemilikan saham. Sehingga total modal mereka adalah 2 juta, yaitu setara dengan 100% kepemilikan saham. Seiring perjalanan waktu, bisnis mereka semakin berkembang. Penjualan meningkat dan mereka kewalahan dalam melayani permintaan pelanggan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mencari tambahan dana untuk membuka cabang baru. Namun, mereka tidak ingin meminjam uang dari bank. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari investor agar bisa mendanai pembukaan cabang baru tersebut. Maka pergilah mereka mencari investor dan akhirnya menemukan si Aldi. Aldi bersedia invest ke dalam bisnis PT Ayam Geprek Sukses milik Ray dan Dedi. Kemudian mereka bertiga sepakat bahwa Aldi akan menyetorkan dana maksimal 100% dari modal awal PT Ayam Geprek Sukses. Di mana modal awal 2 juta rupiah, maka Aldi hanya berhak menambah modal maksimal sebesar 2 juta rupiah. Sementara Ray dan Dedi tidak ikut ambil bagian dalam pendanaan kali ini. Akhirnya saat ini, Ray dan Dedi mendapatkan tambahan dana segar untuk kembali membuka cabang. Akan tetapi, masih ada yang belum selesai, yakni tambahan modal Aldi sebesar 2 juta rupiah tersebut. Tambahan modal ini akan membuat perubahan komposisi kepemilikan saham PT Ayam Geprek Sukses, yang sebelumnya Ray dengan 50% kepemilikan saham, Dedi dengan 50% kepemilikan saham, maka berubah menjadi Ray hanya 25% kepemilikan saham, Dedi hanya 25% kepemilikan saham, sedangkan Aldi dengan modal 2 juta, dia mendapatkan 50% kepemilikan saham. Sehingga saat ini, total saham dari PT Ayam Geprek Sukses adalah senilai 4 juta rupiah. Ada yang aneh nggak? Coba diperhatikan. Sebelumnya, Ray dan Dedi memiliki kepemilikan masing-masing 50% saham. Kini tersisa 25%. Loh, kok bisa? Padahal secara nominal uang mereka berdua tetap 1 juta rupiah. Nah, inilah yang dinamakan dengan dilusi, yaitu penurunan persentase kepemilikan saham karena adanya penambahan modal, namun pemegang saham lama tidak ikut berpartisipasi. Lantas, apakah keuntungan bagi Aldi? Karena Aldi seorang investor, maka keuntungannya bisa beragam. Kepemilikan seorang investor akan saham perusahaan menjadikannya memiliki hak atas kepemilikan perusahaan tersebut. Hak tersebut memberikannya berbagai fasilitas dan akses, seperti berhak untuk mendapatkan dividen dan memiliki hak untuk menentukan dan mengganti kepengurusan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pada dasarnya, semakin besar persentase kepemilikan terhadap sahamnya, semakin besar juga haknya. Terus bagaimana dengan Ray dan Dedi? Ya tentu keuntungannya adalah mendapatkan tambahan modal sebesar 2 juta rupiah dari Aldi, yang mana modal tersebut bisa digunakan untuk membuka cabang baru dan bisa meningkatkan pendapatan. Namun di sisi lain, dengan kepemilikan yang lebih rendah dari Aldi, maka hak atas dividen dan suara di RUPS akan berkurang seiring dengan penurunan kepemilikan persentase saham di perusahaan PT Ayam Geprek Sukses. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dilusi itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena ada penambahan modal, baik melalui Raik Issue, private placement, kemudian bisa juga melalui program MESOP dan ESOP, dan bisa juga atas konversi utang menjadi saham. Mungkin istilah-istilah ini akan kita bahas di kesempatan lainnya.
Semoga informasi ini dapat menambah wawasan buat kamu yang masih baru di saham. Setelah mempelajari apa itu dilusi, di next episode belajar saham, kita bahas apa ya? Tulis di kolom komentar.